kalian sudah menonton video kali ini, berarti kalian berada di channel BSDS, belajar sedikit demi sedikit, di mana di sini kalian akan belajar mengenai pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. So, jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk mencatatnya agar apa yang disampaikan dalam video ini dapat kalian pahami dan dapat kalian ingat. So, inilah BSDS, belajar sedikit demi sedikit. Apakah kalian termasuk orang yang suka berbelanja? Saat ini semakin berkembangnya teknologi dan informasi telah membuat suatu perubahan dan kebutuhan dalam masyarakat. Misalnya terkait tren berbelanja online. Jika dahulu kita harus datang ke toko secara langsung untuk membeli barang kebutuhan, sekarang seiring dengan adanya perubahan dan perkembangan digitalisasi telah memberikan dampak tersendiri tidak hanya mempermudah kita dalam proses berbelanja, tetapi memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka usahanya secara online. Misalnya dengan menggunakan marketplace di mana terkadang menyediakan banyak promo untuk para konsumen seperti gratis ongkir, diskon, dan lain-lainnya yang dapat menarik para konsumen untuk berbelanja. Tentunya, bisnis secara online mempunyai daya tarik tersendiri dan patut kita coba untuk mencari keberuntungan di dalamnya. Dalam video kali ini, kalian akan belajar sedikit demi sedikit mengenai apa itu marketplace. Yuk, simak video ini sampai selesai ya! Pernahkah terpikir dalam benak kamu untuk membuka bisnis secara online? Nah, nampaknya bisnis ini mulai banyak digandrungi oleh masyarakat seiring dengan perkembangannya teknologi, informasi yang begitu cepat sehingga mempermudah kita nih khususnya untuk melakukan aktivitas seperti contohnya ketika kita akan berbelanja. Semakin tingginya tingkat populasi dan daya beli masyarakat serta pendapatan akan memengaruhi kebutuhan hidup mereka. Tak hayal, terkadang hal tersebut dapat memicu adanya budaya konsumtif dalam masyarakat. Halnya dengan uang koin yang mempunyai dua sisi gambar, tentunya budaya konsumtif ini memberikan dampak positif maupun dampak negatifnya nih. Dampak positif adanya budaya konsumtif tentunya dapat membantu perekonomian suatu negara dan dapat meningkatkan produktivitas bagi para produsen ketika konsumen membeli barang mereka. Tetapi dampak negatif dari adanya budaya konsumtif ini dapat mengarah pada gaya hidup hedonisme. Maka, di sini kita perlu pandai dalam membaca peluang di tengah merebaknya budaya konsumtif di tengah masyarakat. Satu strategi bisnis yang dapat kamu lakukan yaitu dengan melakukan riset terlebih dahulu terkait kebutuhan apa saja yang ada di pasar. Misalnya, kamu dapat mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Nah, hal tersebut tentunya menjadi peluang bisnis baru bagi kamu yang akan menggeluti nantinya. Agar kamu semakin yakin untuk berjualan secara online, yuk simak video ini sampai habis karena pada video ini kalian akan belajar mengenai keuntungan apa saja ketika kalian akan berjualan secara online. So, jangan lupa untuk mencatatnya dan simak video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu tidak terikat waktu. Hal ini mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin memutuskan untuk membuka usaha secara online. Dikarenakan kita dapat melakukan pekerjaan di mana saja dan kapan saja tanpa terikat waktu. Kedua, yaitu investasi awal yang rendah. Pernahkah kamu mempunyai kekhawatiran ketika akan membuka sebuah usaha? Misalnya, bingung terkait tempat yang akan dijadikan toko untuk membuka usaha? Jika iya, mungkin kamu perlu berpikir dengan berjualan online dapat diminimalisir karena kamu dapat memanfaatkan rumah sebagai tempat usaha yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, selagi kamu mempunyai alat penunjang seperti HP, laptop, dan internet yang stabil. Yang ketiga, biaya operasional yang lebih kecil. Biaya pengeluaran seperti sewa gedung, biaya listrik, keamanan, dan lain-lainnya tentunya dapat diminimalisir apabila kamu melakukan penjualan secara online. Sehingga pengalokasian dana kamu dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis ke depannya nanti. 4. Biaya pemasaran yang lebih murah. Pemasaran digunakan untuk mempromosikan produk yang kamu tawarkan kepada konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli produk. Dalam melakukan pemasaran dapat dilakukan secara offline dan online. Namun, apakah kamu pernah berpikir jika pemasaran dilakukan secara offline? Tentunya akan banyak pengalokasian dana yang perlu kamu keluarkan untuk memasarkan produk seperti mencetak brosur, memasang papan iklan, dan lain sebagainya.
Tetapi, jika pemasaran dilakukan secara online, kamu dapat melakukannya dengan memberikan informasi produk melalui Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Marketplace, atau platform lainnya. 5. Menjangkau pelanggan secara luas. Dengan adanya akses internet, kita dapat terhubung dengan satu dan lainnya. Tidak hanya dalam lingkup di sekitar kita, tetapi kita dapat menjangkau orang-orang yang berada di beda negara. Sehingga jangkauan ini akan semakin meluas dan akses mereka untuk membeli produk kamu akan semakin terbuka lebar.